Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Oke, pertemuan kali ini kita akan menjelaskan kembali contoh 1 dan 2 halaman 148 sampai dengan halaman 149 matematika kelas 9 SMP, yaitu tepatnya bab 3 tentang transformasi. Dan yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah cara mencerminkan terhadap sumbu X. Kita mulai dengan baca soalnya. Segitiga ABC berkoordinat A negatif 1,1, B negatif 1,3, dan C 6,3. Gambarlah segitiga ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu X. Bandingkan koordinat titik-titik segitiga ABC dengan koordinat bayangannya. Jadi langkah pertama, tentu kita harus menggambar grafik kartesiusnya terlebih dahulu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sesudah itu kita letakkan titik A berada di negatif 1,1 sini. X-nya negatif 1, Y-nya 1, jadi letaknya di sini. Inilah titik A, kemudian titik B berada di negatif 1,3 di sini, dan titik C berada 6,3 di sini. Setelah kita gambarkan atau letakkan ketiga titik A, B, C ini, kita hubungkan garis. Maka terbentuklah segitiga ABC atau gambar aslinya yang berbentuk segitiga siku-siku. Setelah itu kita akan menggambarkan bayangannya setelah kita cerminkan terhadap sumbu X. Jadi cerminnya adalah ini, sumbu X ini cermin. Otomatis bayangannya berada di bawah. Dan sifat cermin tentunya ini jaraknya sama dan saling tegak lurus. Oke, sekarang kita mulai menggambar bayangan titik A ini. Tentunya jaraknya, karena ini bertindak cermin, maka jaraknya sama, yaitu 1 petak ke bawah. Disinilah kita letakkan bayangan A, atau kita tulis sini A aksen A pangkat 1. Kemudian B, bayangannya 3 petak dari cermin, 1, 2, 3. 1, 2, 3 berarti berada di sini. Di sini kita letakkan titik B aksen atau bayangan B. Dan C aksen kita letakkan di sini 3 petak dari sumbu X yang menjadi cermin ini tadi, yaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sini kita letakkan C aksen. Setelah kita meletakkan titik-titik A aksen, B aksen, dan C aksen sebagai bayangan segitiga ABC, kita hubungkan garis ketiga titik ini. Nah, sehingga terbentuklah segitiga ABC di bagian atas yang berwarna merah, dan di bawahnya ini adalah bayangannya segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Lalu kita tuliskan kembali bahwa titik A negatif 1,1 bayangannya A aksen, yaitu menjadi negatif 1, negatif 1. Kemudian B bayangannya B aksen, yaitu negatif 1, negatif 3, dan C aksen menjadi 6, negatif 3. Kedua ini adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Kita baca bersama soalnya. Diketahui segi 4 ABCD yang memiliki koordinat titik A negatif 1, negatif 1, B 1,0, C negatif 1,2, kemudian D negatif 2,1 akan direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian kita gambarkan ABC dan bayangannya yang direfleksikan terhadap sumbu Y sama dengan X. Bandingkan koordinat titik-titik ABCD dengan koordinat bayangannya. Langkah pertama, kita kembali gambar grafik kartesiusnya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Ini jangan dilupa ini. Kita letakkan titik-titik ABCD. Langkah pertama kita letakkan titik A, yaitu negatif 1, negatif 1 berarti berada di sini A-nya.
negatif 1, negatif 1-nya. Jadi ini B-nya ini salah, ini seharusnya 0,1. Jadi ini 0,1 di sini, titik B. Kita letakkan di sini, jadi ini terbalik, ini seharusnya 0,1. Jadi kita letakkan di sini titik B. Kemudian titik C negatif 1,2 sini. Dan titik D negatif 2,1 berada di sini. Setelah kita letakkan keempat titik ini, kita hubungkan garis ini. Sehingga membentuk segi empat layang-layang. Kemudian kita akan menggambar bayangannya, namun terlebih dahulu kita buat cermin, yaitu Y sama dengan X. Jadi Y sama dengan X itu cerminnya adalah ini, persis ini. Jadi inilah cermin Y sama dengan X. Kita buat garis ke sini. Setelah kita menggambar cerminnya, yaitu Y sama dengan X, kita akan menggambarkan bayangan masing-masing titik. Mulai dari titik A. Titik A ini bayangannya tetap karena persis kena cermin. Jadi di sini adalah bayangan A atau A aksen. Kemudian B, karena ini cermin, kita tarik tegak lurus, maka berada di sini. Disinilah B aksen, yaitu 1,0. Kemudian C, C juga kita tarik tegak lurus garis ini, maka berhenti di sini. Disinilah bayangan C atau C aksen, yaitu berada di 2, negatif 1. Jadi X-nya 2, Y-nya negatif 1. Kemudian titik D negatif 2,1 kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Tentunya bayangannya berada di sini. Jadi kita tarik garis lurus ini. Jaraknya sama, cermin dengan bayangannya di sini. Dan garis ini membentuk tegak lurus dengan cerminnya. Inilah titik D aksen. Setelah kita letakkan 4 titik bayangan, kita hubungkan garis. Ini garisnya. Sehingga membentuk juga layang-layang. Sekarang setelah kita menggambarkan segi 4 ABCD serta bayangannya, kita akan menuliskan bayangan titik koordinatnya. Jadi mulai dulu benda aslinya A ini titik berada negatif 1, bayangan A atau A aksen menjadi negatif 1, negatif 1. Jadi tetap di sini. Kemudian B menjadi B aksen bayangannya yaitu 1,0. Sini bayangannya. Kemudian C, bayangan C ini berada di sini menjadi C aksen yaitu 2, negatif 1. Sini 2, negatif 1 dan bayangan D yaitu 1, ini D, 1, negatif 2. Itulah titik-titik bayangan dari segi 4 ABCD. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.